Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Duanda. Saya berasal dari kelas siswa 4507. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sumber hukum agama Islam. Sumber hukum agama Islam yang pertama ialah Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai meninggalnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan oleh malaikat Jibril. Al-Quran sebagai wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu tengah bertempat di Jabal Nur, Gua Hira. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut tahun Komariah. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa nuzulul Al-Quran. Selanjutnya ialah kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran yang pertama ialah akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang kedua ialah ibadah dan muamalah. Sesuai dengan namanya, ibadah muamalah adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk menjaga hubungan sesama manusia yang tidak menyalahi aturan Allah. Yang ketiga ialah hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Yang keempat ialah sejarah ataupun sirah. Al-Quran mengungkapkan sejarah dari cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran ataupun ibrah bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadikan pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ialah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat ataupun perangai seseorang. Dan yang terakhir ialah dasar ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Sumber hukum agama Islam yang kedua ialah hadis. Dalam terminologi Islam, pengertian hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis mengartikan hadis sebagai segala ucapan, perbuatan, keadaan Nabi, dan keterangan ini mengindikasikan bahwa segala yang berasal dari Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa hal yang keadaan dalam termasuk kategori hadis. Sedangkan menurut ulama usul fiqh, memandang pengertian hadis hanya yang terkait dengan hukum syara', yakni segala perkataan, perbuatan, takrir Nabi yang terkait dengan hukum. Selanjutnya ialah jenis-jenis hadis. Yang pertama ialah hadis sahih. Dalam hadis yang merupakan hadis sahih ini adalah tingkatan tertinggi dari penerimaan pada suatu hadis. Yang kedua ialah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang tersebut sanadnya bersambung, tetapi ada sedikit kelemahan pada perawinya. Misalnya diriwayatkan oleh perawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya. Namun matanya tidak syad ataupun cacat. Yang ketiga ialah hadis dhaif. Hadis yang sanadnya tidak bersambung atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak kuat ingatannya, ataupun mengandung kejanggalan dan cacat. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan sumber hukum agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.